Bisakah perpaduan yin dan yang membuat aturan benar-benar lengkap? Qin Chen berpikir, tidak heran. Praktik aturan kematian yang sama. Tetapi dia samar-samar merasa bahwa aturan kematian yang dia praktikkan tampaknya agak berbeda dari aturan kematian Kaisar Yuming dan yang lainnya. Mungkinkah aturan sisi yin dan yang? Terima kasih atas pengajaranmu, senior. Qin Chen menangkupkan tangannya dan berkata, baiklah. Su Ying mengangguk. Tetapi meskipun kamu masih tidak dapat mengintegrasikan asal mula seluruh alam semesta awal, pertama-tama kamu dapat mengintegrasikan asal-usul surga ini. Su Ying menatap langit luas di Suhai. Setelah kamu pertama kali mengintegrasikan surga asal pertama, asalmu dapat dengan cepat memulihkan surga ini, yang sangat bermanfaat bagi seluruh alam semesta awal, karena semakin kuat surga, semakin kuat kekuatan yang dapat. Selain itu, setelah Anda mengintegrasikan asal mula langit, surga terletak di alam semesta asli, dan kekuatan aslinya secara bertahap akan bergabung dengan kekuatan asli dari alam semesta asli, menunggu Anda mencapai terobosan dalam kultivasi, atau setelah penggabungan yin dan yang. Anda kemudian dapat menggabungkan asal mula alam semesta asli, dan kemudian Anda akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha, dan itu akan jauh lebih mudah. Tentu saja, hal yang paling penting adalah begitu Anda mengintegrasikan asal-usul surga, Anda dapat sepenuhnya terhubung dengan surga. Bahkan jika setelah pergi ke dunia bawah, Anda juga dapat merasakan beberapa situasi halus di dunia surgawi, yang sangat bermanfaat bagi Anda. Untuk beberapa alasan, Qin Chen sepertinya merasakan sedikit antisipasi dalam nada bicara Su Ying. Hati Qin Chen tergerak, dan dia berkata, senior ingin saya bergabung dengan asal mula surga. Mungkin ada alasan lain. Su Ying tertegun, dan berkata, sambil tersenyum, Tuan Muda Chen benar-benar cerdas. Apakah Chen melihat orang-orang ini di belakangku? Su Ying menghela nafas. Mereka semua adalah klan yang tak terhitung jumlahnya yang mengikutiku saat itu. Di zaman kuno, Kaisar menyakiti mereka dan klan, karena keinginannya sendiri. Tidak ada salahnya. Tetapi mereka mati karena saya. Jika itu terjadi lagi, saya lebih baik mati daripada mereka. Petik 2. Sayangnya, semuanya telah terjadi, dan itu tidak dapat diubah. Harapan saya dalam hidup ini adalah membawa teman-teman lama ini kembali ke kelompok etnis, membawa mereka pulang. Sayangnya, Kaisar terjebak di sini sekarang, dan jika dia ingin pergi, satu-satunya cara adalah Anda, Tuan Muda Chen, melakukannya. Qin Chen terkejut. Aku. Benar. Hanya saja. Su Ying tiba-tiba berdiri. Tuan Muda Chen, Anda bisa mencoba merasakan rantai di tubuh Kaisar ini. Petik 2. Boom. Dalam sekejap, rantai di tubuh Su Ying langsung diaduk. Saat dia bergerak, rantai itu meledak satu demi satu, memancarkan aura menakutkan yang berdebar-debar. Di rantai itu bisa dilihat dengan mata telanjang yang menakjubkan. Rune naik satu demi satu, dan rune ini memberi Qin Chen perasaan yang agak akrab. Tuan Muda Chen, hati-hati. Petik 2. Su Ying terkekeh, meraih rantai dengan kedua tangan, dan menariknya dengan keras. Boom! Segera, sinar cahaya yang menyilaukan keluar dari rantai, dan, secara tidak jelas, ada seberkas cahaya guntur berkeliaran di kedalaman rantai menghilang. Kekuatan guntur. Petik 2. Qin Chen terkejut. Tidak heran dia merasa familiar. Di kedalaman rantai ini, sebenarnya ada kekuatan guntur yang beredar. Kekuatan guntur ini adalah kekuatan inti di kedalaman rantai ini. Ya, itu adalah kekuatan dari Dewa Penghakiman. Jika tidak, rantai yang terbuat dari besi induk dari segala sesuatu saja tidak bisa merantai Kaisar hari ini. Tetapi kekuatan Dewa yang berkuasa. Kekuatan. Su Ying menghela nafas. Tuan Muda Chen, jika Anda benar-benar dapat memahami kekuatan guntur ilahi di tubuh Anda, dapatkah Anda melepaskan rantai yang mengikat Kaisar ini? Maksudmu, bisakah kekuatan guntur di tubuhku melepaskan rantaimu? Qin Chen berkata dengan suara yang dalam. Tidak buruk. Su Ying mengangguk. Namun, Chen Sao, kekuatan dan kultivasimu saat ini masih jauh dari cukup. Aku khawatir akan butuh waktu sebelum aku melihat harapan. Namun, selain membuka rantai secara langsung, aktivitas Kaisar juga terikat oleh lautan kosong dan surga.
Jika Chen Shao dapat mengintegrasikan asal mula surga, dia dapat memperkuat surga. Semakin kuat surga, semakin sedikit batasan ini kaisar akan tunduk. Ini mungkin sedikit keegoisan kaisar ini. Petik 2. Karena ini, selanjutnya, Qin Chen berkomunikasi dengan Su Ying dan memahami beberapa keraguan tentang latihannya. Namun, mengenai hal lain yang ingin dia ketahui, kaisar kuno tetap diam. Dia tidak mengatakannya dengan jelas. Qin Chen tidak memaksanya untuk bertanya. Ada beberapa hal yang tidak ingin dikatakan orang lain kepada Anda. Tidak peduli berapa banyak Anda bertanya, Anda mungkin tidak akan mendapatkan apa-apa. Shao Chen, dunia bawah sangat berbahaya. Jika Shao Chen pergi ke dunia bawah, saya punya saran untuk Anda. Hanya saja, jangan ceroboh. Meskipun Kaisar Nether adalah salah satu pembangkit tenaga listrik teratas di dunia bawah saat itu, dunia bawah sangat luas dan besar, dan hampir menguasai seluruh lautan kosmik saat itu. Pusat kekuatan dan rahasia di dalamnya bukanlah yang Anda lihat di permukaan. Tidak sesederhana itu. Jadi berhati-hatilah dan berhati-hatilah. Petik 2. Selain itu, di dunia bawah jangan percaya siapapun, karena tidak ada yang bisa dipercaya, termasuk beberapa orang di sekitarmu. Akhirnya, Kaisar kuno memperingatkan lagi, dengan nada serius. Terima kasih telah mengingatkanku, senior. Qin Chen menundukkan tangannya. Apa maksud Kaisar kuno? Apakah beberapa orang di sekitar Anda mengacu pada Kaisar Nether? Apakah dia akan mendapat masalah? Qin Chen merenung di dalam hatinya. Lalu dia berbalik dan meninggalkan kedalaman Laut Void. Melihat kepergian Qin Chen, mata Kaisar kuno berkedip, dan dia bergumam, semuanya berjalan sesuai dengan ide orang itu. Tetapi apakah hal itu benar-benar berhasil? Itu tidak pernah terjadi di masa lalu. Pergi ke dunia bawah, saya takut. Kaisar kuno menggelengkan kepalanya, menghela nafas, dan tidak tahu apa yang dia pikirkan. Di langit di atas Laut Void yang tenang, saluran pusaran yang luas muncul seketika. Qin Chen melangkah keluar dan terbang keluar. Tuan Muda Chen, apakah Anda kembali? Begitu Qin Chen muncul, Kaisar Yuming bergegas maju. Bagaimana? Apa yang dikatakan orang di dalam? Qin Chen melirik Kaisar Yuming, mengerutkan kening dan berkata, dia berkata, Kaisar Yuming kamu tidak bisa mempercayainya. Apa? Kaisar Yuming segera melompat, dan berkata dengan marah, sialan. Bajingan ini benar-benar berbicara buruk tentang Lao Su di belakang punggungnya. Tuan Muda Chen, Kaisar ini sama sekali tidak niat buruk terhadapmu. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Jangan dengarkan omong kosong orang itu. Kaisar Yuming bergerak dan bergegas ke Void Laut terburu-buru. Yah, aku harus bertanya dengan jelas. Qin Chen mengangguk dan berkata dengan ringan. Aku, melihat Kaisar Yuming hendak bergegas ke Laut Void, Qin Chen buru-buru berhenti sebelum dia bisa menghentikannya. Tuan Muda Chen, setelah memikirkannya, aku masih berpikir tidak apa-apa. Orang ini terjebak di suhai ini begitu lama. Itu buruk, mungkin. Sedikit bingung. Kaisar ini tidak tahu sebanyak dia. Tapi jangan khawatir. Chen Shao, Kaisar ini tidak berpikir dua kali untukmu. Dan dunia bisa belajar darinya. Kaisar Agung Yuming terbatuk dua kali. Kata sarkasme.